Miss mau tanya sama si Edwin ya, Edwin. Kalau Miss lihat orang di jalan, ada pengemis 5 orang, duduk di situ 5 orang pengemis. Lalu 2 dari pengemis ini Miss kasih uang, 3 lagi tidak. Apakah pengemis ini, kita nggak tahu ya pengemis ini siapa yang lebih miskin, siapa yang lebih menderita, kita nggak tahu. Yang kita tahu mereka pengemis 5 orang di jalan. Jadi 2 Miss kasih uang untuk pengemis ini. Menurut kamu Edwin, apakah pengemis yang 3 lagi akan marah kepada Miss dan bilang Miss tidak adil? Mereka tentu tidak marah, Miss, tapi karena mereka tidak akan senang hati karena Miss hanya bagi uang kepada 2 orang saja, Miss. Mereka tidak senang. Oke, apakah pengemis itu akan bilang saya ini tidak adil? Enggak, Miss, tapi buat nanti dibilang kenapa kamu hanya mengasih kepada 2 orang saja itu, Miss. Ya bukan itu kan adil. Itu kan terserah Miss mau Miss kasih sama siapa. Menurut Pidela, menurut kamu Pidela, 2 orang pengemis yang Miss kasih dan 3 orang pengemis tidak Miss kasih uang. Lalu apakah 3 orang pengemis itu akan bilang Miss ini akan marah sama Miss dan bilang Miss ini tidak adil? Menurut Pidela apa? 3 pengemis tadi tentu tidak akan marah kepada Miss karena mereka juga sesama manusia. 2 pengemis yang Miss berikan uang tadi harus berbagi dengan yang 3, Miss. Oke, menurut Michelle, apakah 3 orang pengemis itu akan marah sama Miss dan bilang bahwa Miss ini tidak adil karena tidak Miss kasih yang 3 itu? I think they cannot mad to you, Miss, karena terserah sama Miss yang memberi uangnya kepada siapa. Iya, terserah Miss kan? Berarti ya, mereka tidak berhak untuk marah kepada Miss karena Miss tidak memiliki kewajiban untuk memberikan mereka semua. Terserah Miss mau kasih sama siapa, terserah Miss. Mau Miss kasih 2 orang, mau Miss kasih 3, atau mau Miss kasih 5-5-nya, terserah Miss. Tergantung belas kasihan kan. Kalau kasihan Miss kasih. Coba mute dulu ya Michelle. Kalau Miss kasihan sama 2 orang, Miss akan kasih sama 2 orang. Ya, jadi mereka tidak bisa bilang Miss tidak adil. Itu terserah Miss. Uang Miss, ya. Kalau mereka dapat uang dari Miss itu karena mereka mendapat belas kasihan dari Miss, ya. Seperti itulah Tuhan. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua orang jatuh ke dalam dosa. Hukuman dosa adalah maut atau kematian. Ya, tapi Tuhan berbelas kasihan. Tuhan itu adil, yang bersalah dihukumnya. Hukumannya adalah kematian bagi orang yang berdosa. Terserah Tuhan mau siapa yang mau diselamatkannya. Terserah Tuhan. Ya, belas kasihan Tuhan. Mau sama Miss, semua kita yang ada di sini, terserah Tuhan menyelamatkan kita. Ya, tapi Miss mau bilang kamu dan Miss adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena Tuhan sudah memilih kita, ya, dari segala bangsa. Dipilih kita untuk mengenal siapa Tuhan Yesus, apa yang dilakukannya untuk menebus dosa kita, dan bagaimana akhirnya hidup kita bersama dengan Tuhan yang percaya kepadanya akan dibangkitkan. Ya, jadi kamu dan Miss adalah beruntung. Kenapa kita putar lagu ini? Supaya kamu dan Miss mengingat kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Karena kamu adalah orang-orang, Miss juga adalah orang-orang yang mendapat belas kasihan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Kita putar sekali lagi lagunya, lalu kita akan review. Miss berbelas kasihan sama pengemis, bayarnya pakai uang. Tapi waktu Yesus berbelas kasihan kepada manusia, bayarnya pakai darah. Ya, bukan pakai uang, pakai darah.
Bagaimana Yesus membayar pakai darah? Itu di mana, Miss? Kalvari. Kalvari itu bukit, arti Kalvari artinya bukit pengorbanan, ya, tempat pengorbanan. Golgota kan? Golgota. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, meninggalnya di Yerusalem. Sama kayak misalnya si Edwin lahir di Jakarta, besar di Medan, meninggalnya di Siantar, mungkin gitulah, ya. Kayak gitu contohnya. Ya, Pidela. Lagu Pimpin ke Kalvari itu dari Kidung Jemaat, Miss? Iya, dari Kidung Jemaat. Ada di YouTube juga, ya. Tadi kan sudah Miss buat di e-learning. Bisa juga kalau kamu mau pengen lagi lagunya, nanti kamu bisa klik e-learning itu langsung terhubung ke YouTube, ya. Jadi kita ingat bahwa Yesus berbelas kasihan kepada kita adalah pakai darah. Artinya dia harus mati supaya kita bisa selamat, bisa mendapatkan hidup yang kekal, ya. Kita akan mulai review kita, tapi Miss langsung saja tanya jawab, ya. Yang bisa menjawab langsung jawab. Pembelajaran 11. Topik aku dan suku bangsaku. Pembelajaran 12. Topik siapakah sesamaku. Pembelajaran 13. Topik aku dan sesamaku. Pembelajaran 14. Topik kasih yang tulus. Ya, sekarang Miss acak topiknya lalu dijawab, ya. Bisa juga Miss bilang dari topik 14 permulaan. Kita acak, oke? Nomor 1, number 1. Amsal 17 ayat 17, seorang titik-titik menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Langsung jawab. Jawabannya? Ya, bagus. Nomor 2. Suku Israel yang dipilih untuk melayani Tuhan adalah suku titik-titik. Lewi, Miss. Bagus. Nomor 3, number 3. Pemimpin upacara keagamaan disebut titik-titik. Imam, Miss. Imam. Ya, imam. Bagus. Next. Melalui kisah orang Samaria yang baik hati, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita, yaitu orang-orang yang berada di sekitar kita, sekalipun titik-titik. Musuh kita, Miss. Musuh kita. Ya, bagus. Next. Next. Orang kaya meminta kepada Bapak titik-titik supaya Lazarus kembali lagi ke bumi. Bapak Abraham. Ya, bagus. Ya. Ketika Lazarus mati, rohnya dibawa oleh titik-titik bersama dengan Bapak Abraham. Malaikat. Bagus. Next. Anak yang tidak memiliki ayah disebut anak titik-titik. Yatim. Yatim. Ya, bagus. Yatim. Istri yang tidak lagi memiliki suami disebut titik-titik atau perempuan yang Janda. ya. 1/10 dari penghasilan kita disebut persembahan titik-titik. Persembahan. Ya, bagus. Persembahan persepuluhan. Oke, next. Orang Samaria melihat korban yang dirampok tergeletak di tengah jalan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Orang Samaria itu menyiram luka-luka orang itu dengan titik-titik dan titik-titik. Minyak dan anggur, ya. Oke. Orang Samaria menaikkan orang yang dirampok itu ke atas titik-titik. Keledainya. Ya, bagus. Iya. Next. Dalam kitab Ulangan 26 ayat 12 sampai 13, dalam kitab Ulangan 26 ayat 12 sampai 13 diceritakan bahwa setiap tahun orang dewasa harus menyerahkan
persembahan persepuluhan kepada siapa saja? Kepada orang Lewi, anak yatim dan janda. Bagus. Yatim dan janda. Iya, next. Kita berteman dengan siapa saja. Kita sama-sama anak Indonesia yang sama di hadapan titik-titik. Tuhan. Ya, oke, next. Tuhan. Tuhan telah memberikan banyak suku bangsa dengan ciri khas masing-masing. Kita harus bertanggung jawab atas pemberian itu dan berterima kasih kepada Tuhan dengan titik-titik. Berteman dengan siapa saja tanpa memilih latar belakang suku dan budaya, kebiasaan tanpa membandingkan mencelananya, membongkar sukunya sebagai yang paling hebat atau baik. Oke, good. Orang baru yang diam di suatu tempat, orang baru yang tinggal di suatu tempat dan tidak memiliki apa-apa disebut orang asing. Ya, bagus. Orang kaya meminta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus pergi ke bumi untuk memperingati berapa orang saudaranya supaya bertobat. 5 orang saudaranya. Ya, bagus. Hal yang tidak boleh kita lakukan, terhadap orang miskin menurut kitab Imamat 25 ayat 35 sampai 37 adalah meminjamkan uang dengan meminta titik-titik. Bunga dan memberi makanan dengan meminta. Ya. Bunga atau minum. Ya, next. Orang Samaria menaikkan orang yang dirampok ke atas keledainya sendiri lalu membawa ke tempat titik-titik. Penginapan dan merawatnya. Iya, bagus. Orang yang mengasihi sesamanya dengan tulus adalah mereka yang mengasihi tanpa titik-titik. Syarat, tanpa syarat, tanpa memandang perbedaan, Miss. Bagus, tanpa memandang perbedaan. Ya. Suatu tindakan yang tak bersyarat, tidak mengharapkan imbalan atau balasan disebut titik-titik. Tulus, Miss. Bagus, tulus, ya. Suatu tindakan yang tak bersyarat, tidak mengharapkan imbalan atau balasan disebut tulus. Tuhan Yesus mati di kayu titik-titik. Salib. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tulus dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang titik-titik. Oke, good. Bagus. Orang yang dibenci oleh orang Yahudi karena mereka adalah orang Yahudi yang berasimilasi atau kawin campur dengan bangsa-bangsa lain disebut orang Samaria. Iya, bagus. Suku Lewi adalah satu suku Israel yang dipilih untuk titik-titik. Melayani Tuhan, melayani Tuhan. Bagus. Hubungan yang baik dapat kita dasarkan pada kasih. Hubungan yang baik dapat kita dasarkan pada kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, dan titik-titik. Penguasaan diri, Penguasaan diri. Oke, keesokan harinya orang Samaria menyerahkan berapa dinar kepada pemilik penginapan itu? 2 dinar. 2 dinar, Miss, 2 dinar. Bagus. Apakah yang dikatakan? Apakah yang dikatakan oleh orang Samaria kepada pemilik penginapan itu? Dari ini aku menggantinya, jangan bedanya aku akan waktu aku kembali. Bagus, baik sekali ya orang Samaria ini ya. Oke.
Bila ada teman yang tidak mau meminjamkan miliknya kepada kita atau tidak mau pergi bersama kita, kita tidak boleh titik-titik. Jika sudah berjanji akan menemani teman, janji itu harus kita titik-titik. Tidak boleh ingkar janji. Ya, oke, good. Tepati. Apabila ada teman yang meminta pertolongan, kita harus titik-titik. Tolongnya nih. Ya, bagus. Next. Contoh perbuatan kasih terhadap orang di sekitar kita adalah titik-titik. Mendoakan teman, selalu mendoakan teman, Mendoakan teman. Jika sudah berjanji akan menemani teman, itu harus kita tepati, tidak boleh kita ingkar janji. Apabila ada teman yang meminta pertolongan, kita harus menolong seseorang. Apabila ada teman yang tidak mau meminjam miliknya kepada kita atau tidak mau pergi bersama kita tidak boleh memaksa. Oke, thank you. Next. Persembahan persepuluhan diberikan kepada persembahan persepuluhan adalah hasil dari 1/10 atau 10% dari hasil usaha selama sebulan yang diberikan kepada Allah sebagai ucapan titik-titik. Ucapan syukur. Okay, good. The last question, pertanyaan terakhir. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa siapa saja yang hidup bersama kita adalah titik-titik. Sama kita. Ya, bagus ya. Sama kita. Oke. Pintar-pintar semua kelas Apollo dan kelas Delta. Bisa menjawab pertanyaannya, berarti kamu sudah baca-baca dan semogalah nanti ujiannya kamu semua dapat nilai yang bagus. Amin ya. Semuanya dapat nilai yang bagus, oke? Evelyn, dari pelajaran kita yang sudah kita pelajari selama tem 4, yaitu ada cerita tentang orang Lazarus, ada cerita tentang Lazarus, ada cerita orang Samaria, kemudian ada cerita tentang Yesus, kemudian ada cerita tentang sesama ya, yang lain tentang apa ini? Oke, dari semua cerita itu yang mana kamu suka, Evelyn? Samaria. Orang Samaria, kenapa? Karena orang Yahudi membenci Samaria saat orang Yahudi dirampok, dia menolong. Itu ya yang paling berkesan ya. Kamu berkesan walaupun musuhnya tapi tetap ditolong gitu, Evelyn? Yes. Oke. Sekarang si Dita. Dita, dari semua yang kita pelajari, yang mana yang paling kamu suka? Orang Samaria juga, Miss. Kenapa, Dita? Karena orang Samaria itu menolong orang yang sudah dirampok. Menolong orang yang sudah dirampok. Padahal yang dirampok itu musuhnya loh. Aturan bisa dibilangnya kan. Mampuslah kau situ, syukurlah. Namanya pun kau musuhku. Mati aja lah kau, dibilangnya. Nggak ada seperti, bisa juga dibilangnya seperti itu kalau dia nggak suka ya. Tapi dia tidak melakukannya. Firman Tuhan berkata, kalau kita melihat musuh kita sedang menderita, lalu kita tidak menolong, kita dianggap bersalah. Ya. Jadi kalau ada musuh kita, teman kita yang jadi musuh kita, lalu dia misalnya jatuh di tangga sekolah, kita bilang pula kan, udah syukurlah, syukur, mampuslah kau situ, kita bilang, ya. Lalu teman kita ini nggak ada yang menolong, Tuhan akan mempersalahkan kita juga, ya. Itu. Jadi kamu sukanya tentang
orang Samaria meskipun musuhnya udah bertahun-tahun loh. Bukan musuhnya barusan, bukan. Tapi musuh bertahun-tahun. Tetap dia menolongnya ya. Oke, Pidela yang mana yang paling berkesan? Kisah orang Samaria juga, Miss. Kenapa? Karena pelajaran dari kisah ini besar, Miss. Apa aja yang bisa kamu pelajari dari kisah Samaria ini? Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita walaupun itu musuh kita, Miss. Yang lain? Kita tidak boleh menjelek-jelekkan musuh kita ataupun siapapun itu yang sedang dalam kesulitan, Miss. Iya, dia rela berkorban ya. Dia naik apa? Naik unta atau naik keledai ya? Keledai, Miss. Dia naik keledai. Kalau keledai itu biasanya satu tunggangannya, satu penumpangnya. Rela dia jalan, dinaikkan yang dirampok itu di atas keledainya. Karena yang dirampok itu tak bisa jalan lagi, udah setengah mati dia, hampir mati ya, udah pingsan. Kemudian dia jalan sampai di penginapan, dibayarnya uang penginapannya 2 dinar. Kemudian kalau nanti ada kekurangannya, dia datang lagi mengembalikannya. Ada pengorbanan di situ ya. Jadi kalau mengasihi, ya. Berarti kalau mengasihi itu berarti berkorban. Ada pengorbanan di sana. Dan Tuhan melihat orang yang berkorban itu, Tuhan senang ya, berkorban untuk menolong orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya kamu mau membantu orang tuanya kan berkorban. Aturannya kamu mau nonton TV, tapi karena mau bantu orang tua kamu berkorban. Dan Tuhan senang melihat anak-anak yang mau rela berkorban untuk orang lain. Ya, oke. Satu lagi kita tanya si Bona, Miss. siapa? Oh, si Bona. Yang mana kamu suka ceritanya, Bona? Which one do you like? Tuhan Yesus, Miss. Kenapa, Bona? Karena dia mengasihi semua orang, Miss. Karena dia mengasihi dan dia mengorbankan diri dia supaya bisa menembus dosa-dosa kita dan kita bisa selamat, Miss. Oh, itu yang kamu berkesan ya? Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Semua dia ciptakan. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, rela dia datang menjadi manusia. Membatasi dirinya. Aturannya nggak ada, dia capek-capek. Tapi jadi manusia capek kali. Ya, disiksa lagi, di tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, seluruh tubuhnya dicambuk, mukanya juga sampai tidak dikenali lagi. Saking hebat penderitaannya. Lambungnya ditombak, waduh, nggak. Udah dagingnya ini nggak ada lagi nampak yang daging, udah berdarah semua. Semua itu dilakukannya supaya kita bisa hidup kembali, selamat lagi kita, ya. Jadi itu yang berkesan sama kamu, Bona. Yes, Iya. Miss. Oke, karena waktu kita masih ada sekitar 5 menit lebih. Ya, Miss tanya dulu sama si Rahuel. Rahuel, dari semua yang kita pelajari, yang mana yang paling kamu suka? Samaria, Miss. Kenapa, Rahuel? Karena musuhnya yang bertahun-tahun, meskipun musuhnya, tapi orangnya masih tetap membantunya dan merawatnya sampai bisa jalan, Miss. Jadi menurutmu lah, Rahuel, kalau udah sembuh dia jadi musuhan lagi atau tidak? Menurutku tidak, Miss. Kenapa? Karena kan orang yang udah bantu musuhnya itu kan udah berkorban, menghabiskan duitnya untuk mengobati orang yang dipukul.
Jadi karena dia sudah berkorban tenaga, dinaikkan, susah loh menaikkan orang yang pingsan ke atas keledai, berat. Ya kan, berkorban tenaga, berkorban waktu, aturan dia mau perginya ke tempat lain, dilihatnya ada orang yang tergeletak, udah nggak jadi dia pergi, berkorban waktu dia. Sudah itu berkorban uang lagi dia. Ya. Itulah yang dilakukannya. Sehingga Tuhan mau supaya dari kisah Samaria ini kita belajar untuk mengasihi sesama kita sekalipun dia musuh kita. Hebat sekali Tuhan ya mengajarkan ini kepada kita. Oke, siapa di sini yang suka cerita si Lazarus? Atau enggak ada yang suka cerita si Lazarus? Semuanya suka Samaria? Suka Lazarus. Selain si Edwin siapa? Atau semuanya rata-rata suka Samaria sama Tuhan Yesus. Si Lazarus cuma si Edwin aja. Gitu. Ella suka, Mi. Oh, si Ella suka. Kenapa kamu suka Ella? Ella sama si Paulusnya itu. Oh, enggak. Kan dibilang dia udah masuk penjara beberapa kali, tapi dia tetap mengajarkan firman Tuhan, Mes. Dia tidak mengenalkan Tuhan. Bukan, Mes, si Paulusnya. Oh, oke. Si Paulus berarti Onesimus ya? Sang Onesimus sama Filemon, tuannya. Onesimus dengan Filemon nggak masuk ujian pula ya? Nggak ada diri, berarti nggak masuk ujian. Padahal ini ceritanya enak sekali. Oke, si Ella suka dengan si Filemon atau si Onesimus? Suka cerita si Filemon, Miss, karena Filemon mengampuni orang yang bersalah. Padahal siapa itu namanya, Miss? Si Onesimus. Padahal si Onesimus telah menghabisi harta dia. Udah mencuri ya? Yes. Makanya, berarti saya suka cerita si Filemon. Karena walaupun si Onesimus sudah mencuri, tapi dia kembali minta maaf, dia kembali lagi, dia nggak dibuat yang di keningnya itu ya, aturan dibakar itu besi, dibakar besi udah sampai membara besinya, dibuatlah di sini tanda tapi si Filemon tidak melakukan itu. Ini luar biasa sekali ya. Karena apa? Karena dia sudah mengenal Tuhan. Jangan malas untuk mengulang-ulang reviewnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah selesai untuk mengulang pembelajaran kami yang sudah kami pelajari selama ini. Tolonglah Tuhan supaya kami dapat menerapkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you. Bye. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Bye, everyone.